Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang pembahasan atau materi tentang MFI atau metodologi studi Islam. Yang pertama itu, seperti apa dasar ajaran Islam jika dikaji dalam perspektif studi Islam. Jadi dasar ajaran Islam adalah seluruh alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dianya Tuhan dan penguasa alam semesta. Dia yang menciptakan dan dia pula yang mencukupi. Diciptakannya manusia diberi masing-masingnya oleh Allah Subhanahu wa taala umur tertentu. Tetapi juga manusia diberikan kebebasan untuk memilih apakah ia menerima atau mengingkari dasar kehidupannya sendiri. Ada beberapa sifat dasar ajaran Islam. Yang pertama, kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Islam tidak memiliki mitologis. Ajaran Islam cukup sederhana dan dapat dipahami. Di dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya keberhadaan dan keyakinan yang tidak rasional. Ajaran Islam bersifat rasionalitas yang dapat dipahami oleh logika dan penalaran. Ajaran Islam mencakup pemeluknya mempergunakan akal serta mendorong pemakaian intelektual atau intelek. Ajaran Islam bersifat langsung. Setiap manusia dimungkinkan untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ia menerapkan dalam kehidupannya secara praktis. Maka jelaslah bahwa ajaran Islam itu praktis, yang menerapkan kehidupan kepada manusia dan tidak memperbolehkan manusia hidup dalam kepuasan diri, dalam kekosongan, atau hidup dalam sia-sia saja. Yang kedua, dasar ajaran Islam yaitu kesatuan antara materi dan rohani. Islam mendorong manusia untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan. Islam tidak memisahkan antara dengan material dan moral, yang dunia dan akhirat. Dan Islam mengajak manusia agar mengkonsentrasikan dirinya agar memiliki kehidupan moral yang sehat, dan mengajak manusia agar selalu mencurahkan tenaganya untuk kehidupan moral yang sehat. Dan dari demikian dapat disimpulkan bahwa Islam mengajak kita memadukan materi dan moral dan rohani agar dapat selaras dan saling memberikan manfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, dasar ajaran Islam yaitu Islam mempunyai cara hidup yang lengkap yang melingkupi seluruh aspek eksistensi kehidupan. Islam memberikan tuntunan bagi seluruh aspek kehidupan, baik pribadi dan sosial, material dan moral, ekonomi dan politik, legal dan kultural, serta nasional dan internasional. Al-Quran mengajak manusia agar memeluk Islam tanpa keraguan dan mengikuti tuntunan ilahi dalam semua aspek kehidupan. Yang pertama, keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Islam menciptakan keserasian dan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan secara selaras dan sebaik-baiknya. Universalitas dan humanisme. Islam bersifat menyeluruh dan sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, perdamaian, dan persatuan umat. Yang kedua, pembahasan kita
apa kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi-materi pembahasan dari metodologi studi Islam. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan materi-materi metodologi studi Islam adalah bahwa metodologi studi Islam ini dapat mengajarkan kepada kita dan juga kita dapat mengetahui apa itu pengertian dari Islam itu sendiri. Dari demikian kita dapat mengetahui bahwa Islam adalah sebuah agama atau sebuah ajaran yang paling dominan dianut oleh manusia. Jadi Islam adalah agama yang baik dan agama yang rasional. Jadi pemahaman Islam saya bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan dan mengajarkan ketuhanan kepada penganutnya. Bagaimana juga kehidupan kita yang baik dan yang benar. Dan juga kita dapat mengetahui perkembangan Islam. Dan juga Islam adalah sebuah agama yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh manusia, oleh umat Islam. Jadi sekarang banyak sekali umat-umat Islam di dunia. Karena apa? Karena Islam adalah salah satu agama yang dibutuhkan oleh manusia untuk menuju atau sebagai jalan menuju Allah. Dan tujuan Islam yang sebenarnya itu adalah bagaimana kita mengetahui Tuhan yang sebenarnya. Tujuannya adalah kita harus mengetahui siapa pencipta kita yang sebenarnya atau siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Jadi Islam adalah sebuah agama yang memiliki kebenaran. Dapat kita pahami bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menuju kepada Tuhan atau Maha Pencipta. Dan juga dari demikian kita dapat mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang paling benar dan agama yang paling dominan di dunia ini, yang paling banyak dianut oleh manusia. Dan juga Islam juga termasuk agama yang sangat dibutuhi oleh manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pemahaman saya terhadap materi yang saya kuasai, yaitu materi yang saya kuasai tentang misi ajaran Islam. Nah, di sini ada beberapa misi ajaran Islam, ada dua. Yang pertama yaitu misi ajaran Islam secara komprehensif. Ada beberapa misi ajaran Islam secara komprehensif. Yang pertama yaitu misi ajaran Islam yang pertama itu menimbulkan kecintaan manusia terhadap agama Islam. Yang kedua, membuktikan kepada umat manusia bahwa ajaran Islam itu baik secara normatif, rasional, dan kultural. Yang ketiga, menghilangkan citra negatif manusia terhadap ajaran agama Islam. Selanjutnya, misi ajaran agama Islam. Misi ajaran agama Islam yang pertama itu adalah Islam itu adalah sebagai pembawa rahmat, bahwa Islam itu memberikan rahmat terhadap yang memberikan kebaikan, memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan manusia. Dapat kita lihat dari pengertian Islam itu sendiri. Kata Islam makna yang sebenarnya adalah perdamaian. Jadi berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan manusia. Yaitu kita Islam sebagai rahmatul alamin, bahwa pembawa kedamaian dan ketentraman terhadap manusia. Kedua, misi ajaran Islam sebagai rahmatul alamin dapat kita lihat dari problematika dari agama, yaitu sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kebudayaan. Di dalam bidang sosial misi ajaran Islam, di dalam masyarakat atau kehidupannya masyarakat, bahwa sosial diantaranya ada kehidupan manusia ini berkasta-kasta dan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, juga suku-suku bangsa dan juga warna kulit. Jadi misi ajaran Islam terhadap sosial itu adalah bahwa Islam itu
menyamakan kesetaraan antara umat manusia dengan manusia yang lainnya. Itu kesetaraan terhadap manusia dan manusia lainnya. Walaupun adanya perbedaan, baik itu perbedaan ras, perbedaan suku bangsa, tetapi hakikat manusia itu adalah memiliki kesetaraan dalam hak sosial. Tidak ada yang namanya kasta-kasta atau yang namanya peringkat dalam kehidupan. Dari segi ekonomi, bahwa Islam ini misinya adalah bahwa segala sesuatu ini jual beli diperbolehkan oleh Islam, tetapi berbeda dengan halnya riba. Mengandung hal riba itu diharamkan. Jadi Islam mengontrol ekonomi, bagaimana ekonomi yang baik yang tidak merugikan orang lain. Yang selanjutnya terhadap politik. Jadi misi ajaran Islam ini bagaimana politik yang baik. Jadi Islam itu mengatur politik yang baik atau politik yang tidak merugikan masyarakat lainnya. Yang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Jadi di sini Islam juga menjunjung tinggi bagaimana itu pendidikan. Islam itu memberikan pendidikan yang baik terhadap orang-orang yang menganut Islam itu sendiri. Jadi Islam itu adalah salah satu agama yang memiliki misi pendidikan yang baik terhadap penganutnya. Jadi Islam itu sendiri memiliki ilmu-ilmu yang sangat beragam. Jadi itu salah satu misi ajaran Islam ini agar penganutnya agar lebih maju ke depannya dan menggunakan ilmu itu untuk kehidupan yang sehari-hari. Yang selanjutnya itu di bidang hukum. Jadi Islam ini juga memiliki misi terhadap hukum, bagaimana hukum yang sebenarnya, bagaimana hukum keadilan yang sebenarnya. Itu salah satu misi ajaran Islam. Yang selanjutnya itu misi ajaran Islam terhadap kebudayaan. Jadi dalam sini juga mengatur tentang kebudayaan, bagaimana budaya yang sebenarnya yang tidak bertolak belakang terhadap ajaran agama Islam, yaitu dari hukum Al-Quran dan Hadis. Jadi Islam ini sangat memiliki misi yang bagus itu untuk kebaikan umat manusia yang menganutnya. Jadi misi ajaran Islam ini adalah sesuatu yang digambarkan kepada kita, kebaikan kepada kita, yang kalau kita menuruti misi ajaran agama Islam, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat.